Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas mengapa perusahaan go public. Yuk langsung saja kita simak. Perusahaan mempunyai berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan umumnya berupa laba yang ditahan perusahaan, sementara alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berupa penyertaan dalam bentuk saham atau utang dari kreditur atau dengan penerbitan obligasi. Kali ini kita hanya akan membahas investasi saham bagi perusahaan yang sudah go public, yaitu perusahaan yang sudah menjual saham-sahamnya ke masyarakat umum. Di Indonesia, istilah perusahaan go public ini disebut perusahaan terbuka atau TBK. Untuk dapat go public, perusahaan perlu memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, diantaranya yang pertama, perseroan terbatas atau PT yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan. Yang kedua, memiliki aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah. Yang ketiga, laporan keuangan auditan tahun buku terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang keempat, menjual sekurang-kurangnya 150 juta saham atau 20% dari jumlah saham yang diterbitkan untuk ekuitas kurang dari 500 miliar rupiah atau 15% dari jumlah saham yang diterbitkan untuk ekuitas mulai dari 500 miliar rupiah sampai dengan 2 triliun rupiah atau 10% dari jumlah saham yang diterbitkan untuk ekuitas lebih dari 2 triliun rupiah. Yang kelima, jumlah pemegang saham publik sekurang-kurangnya 500 pihak. Yang keenam, pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh OJK. Saham perusahaan terbuka ini diperdagangkan di bursa saham atau biasa disebut bursa efek. Penjualan saham ke masyarakat pada awalnya melalui proses penawaran umum atau biasa disebut IPO. Perusahaan yang akan IPO ini terlebih dahulu menerbitkan prospektus yang antara lain menjelaskan mengenai kegiatan usaha, komposisi pemegang saham sebelum dan setelah IPO, jumlah saham yang akan dijual, harga penawaran, laporan keuangan beberapa tahun terakhir, risiko usaha, maksud penggunaan dana IPO, dan sebagainya. Bila ingin membeli saham yang akan IPO, pada periode pemesanan, kita harus mengisi formulir pemesanan dengan melampirkan fotokopi tanda pengenal diri di lokasi pemesanan yang ditentukan. Kita harus membayar nilai pemesanan saham ke perusahaan sekuritas yang menjadi agen penjual saham IPO tersebut. Tidak semua perusahaan sekuritas menjadi agen penjual saham IPO. Ada kalanya jumlah pemesanan saham yang akan IPO melebihi jumlah saham yang akan dijual. Jika hal ini terjadi, para penjamin IPO saham akan melakukan penjatahan kepada para pemesan yang ada. Jika hanya memperoleh sebagian dari saham yang dipesan, kita akan memperoleh pengembalian uang sisa pemesanan dalam periode waktu tertentu. Periode waktu pengembalian uang ini biasanya tercantum pada prospektus penawaran saham IPO. Jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk opening account dan dapatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Panin Sekuritas. Dan tentunya Sobat Pans akan bergabung di komunitas kami. Nah, itu Sobat Pans pembahasan mengenai mengapa perusahaan go public. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.